Halo para lovers, ketemu lagi dengan saya Rezi Andria dalam Dimensi Stories. Saat ini kalian akan mendengarkan sebuah cerita misteri yang berdasarkan kisah nyata yang diambil dari forum Facebook Cerita Horor Indonesia yang diposting pada 23 Juli 2021. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1998. Berikut ceritanya. Ibu, sudah cukup. Aku malu sama tetangga. Kita nih muslim, Bu. Apa artinya ibu pergi haji ke tanah suci jika ibu masih jadi lintah darat seperti ini? Pintaku pada ibu yang sedang fokus menghitung uang. Alah, diam kamu. Sudah, kamu gak usah ikut campur urusan ibu. Yang penting itu, kamu dan adik-adik kamu tuh bisa kuliah. Ayahmu juga udah lumpuh dan seperti mayat hidup. Apa bisa dia beri kita kehidupan? Bentak ibuku. Mendengar jawaban ketus ibuku membuat aku hanya mampu berdoa agar Allah memberikan hidayah dan ibuku bisa bertobat menjadi seorang lintah darat. Siang harinya, aku yang baru saja sampai di rumah setelah harus melewati teriknya matahari, harus dikagetkan dengan suara pertengkaran yang memecah di siang bolong. Apalagi kalau bukan ibuku bertengkar dan berkacak pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa kembalikan uang yang dipinjam plus bunga yang aku rasa mencekik leher. Suasana ini gak pernah asing di rumahku. Hal itulah yang membuat aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun hanya satu yang membuat aku betah, yaitu ayahku dan adikku. Semua keperluan mereka aku yang penuhi dan persiapkan. Hingga tiba suatu hari yang tak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Entah kenapa perasaan ini gak enak. Haus menyerang tenggorokan. Kubangunkan tubuhku dengan langkah berat menuju dapur. Namun mendadak langkahku terhenti karena aku lihat ada sekelebat orang menuju kamar ibu. Siapa ya? Bisikku. Apa ibu memasukkan lelaki di rumah kami? Pikiran negatif itu terus menyerang pikiranku. Dengan langkah pelan, aku mendekat ke kamar ibu. Aku merasa ada suara erangan dengan bisik-bisik nakal seperti orang yang sedang berhubungan badan. Diam-diam, aku membuka pintu yang tidak terkunci dan berteriak melihat sebuah kejadian menjijikkan yang dilakukan ibuku. Ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh aku jijik melihat tingkah ibu. Teriakku. Namun apa yang kudapat? Ibuku langsung menghampiriku dengan sangat marah dan menampar pipiku dengan sangat keras. Aku lari menuju kamarku. Sekujur badanku terasa lemas dan aku hanya bisa menangis. Malu dengan kelakuan bejat ibuku. Rupanya tanpa sepengetahuanku, ibu sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Hingga akhirnya hal menjijikan itu pun menjadi bahan gosip tetangga yang semakin membuat telingaku gatal mendengarnya. Itu
Bahkan katanya juga sih pemuda setan. Banyak para pemuda yang dikencani dan membesokkan sang pemuda jadi orang tua. Layu dan sayu, bisik-bisik tetanggaku. Aku berjalan dengan langkah cepat. Aku malu para tetangga, seolah ikut juga memusuhi aku. Padahal aku tidak pernah tahu apapun tentang yang ibu lakukan. Sesampainya aku di rumah, aku melihat rumah dalam keadaan sepi. Aku yang penasaran dengan omongan tetangga tadi, langsung memberanikan diri memasuki kamar yang selalu dikunci oleh ibu. Aku yang benar-benar penasaran, membuka paksa dengan berbagai cara. Pikiranku adalah bagaimanapun caranya aku tuh harus tahu apa yang ada di balik kamar ini. Kamar di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di kamar ini. Hampir 30 menit aku berusaha dan akhirnya usahaku tidak sia-sia. Aku lihat kamar itu semuanya serba hitam. Mulai dari spray, warna tembok, dan ada cermin yang kelihatan langsung tua. Serta bau dupa dan aroma mistik langsung menyergapku. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada lemari di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was, aku buka. Masya Allah. Rupanya, uang dengan bertumpuk-tumpuk aku lihat di sana. Dan ada lempengan emas juga berlian. Begitu banyakkah harta ibuku? Bisikku seolah tak percaya. Aku masih terus menyusuri kamar ini, dan kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun di sana. Ada toples kecil yang isinya ternyata seperti bulu dan rambut. Namun aku tak tahu apa maksudnya itu. Perasaan takut seolah menyelimutiku. Namun aku terus melafalkan asma-asma Allah dan ayat kursi yang terus aku baca. Karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku. Dan aku temukan juga kain putih yang kumal tersimpan dalam kotak tua. Apa ini? Aku amati. Baunya busuk banget. Namun, aku bawa keluar dengan harapan mau aku cuci. Mungkin ini kumal, hingga perlu aku bersihkan. Mengingat ibuku gak sempat sekali mungkin ya dia mencuci. Tak berselang lama setelah kain putih itu aku cuci, tiba-tiba aku langsung mendapatkan berita buruk. Telepon rumahku berbunyi, dan aku terkejut langsung mengangkat telepon itu. Halo, selamat siang. Tanya si penelpon. Iya, siang juga. Apa benar ini rumah Ibu Lastri? Iya benar, saya anaknya. Kami dari kepolisian mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Segera datang ke rumah sakit, kami tunggu. Hancur hatiku rasanya. Lidahku seolah terkunci, pikiran ini berantakan. Kupacu secepatnya mobil menuju rumah sakit. Dan aku lihat ada polisi sudah menungguku. Di antaranya aku ke kamar mayat untuk memastikan apakah ini benar ibuku. Ya Allah, ternyata benar dia ibuku. Kondisinya hancur dengan kepala remuk. Aku diceritakan jika mobil ibu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Aku langsung kuatkan diri ini.
Aku melihat adikku terus menangis, bahkan aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Acara prosesi pemakamannya pun akan segera berlangsung. Namun, ada kejanggalan waktu jenazah ibu dimandikan. Maaf, dari lubang kemaluan ibu sepertinya terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami bersihkan berulang kali, namun masih saja keluar lagi. Hingga ada seorang ustazah yang memberitahukan, "Sudahlah, mungkin ini sudah kehendak Allah." Setelah aku amati, sepertinya cairan putih itu seperti sperma. Aku terus mengikuti prosesi. Setelah dimandikan, aku ikuti juga waktu dikafani. Subhanallah, ada lagi kejadian yang membuatku heran. Muka ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu. Bahkan kain kafan yang membungkus tubuh ibu. Padahal itu masih baru. Tapi di penciuman orang, itu seperti bau bangkai. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi kain kafan baru. Hingga kain kafan yang keempat tak jauh berbeda. Semua kain kafan setelah menempel ke tubuh ibu mendadak langsung berubah busuk. Aku terus menangis. Ibu. Dan terus meminta pengampunan kepada Allah atas kelakuan ibuku. Ya Allah, maafkan atas kelakuan ibu. Dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibuku. Hingga akhirnya jenazah ibu pun dikebumikan. Dan seorang ustazah mengikuti aku sampai rumah. Di sanalah aku juga menceritakan semua kejadian yang aku alami dan kamar yang aku temukan. "Mana kain yang kamu cuci itu?" tanya ustazah tersebut. Ada Bu, sebentar ya saya ambilkan. Ini Bu kainnya. Aku berikan kain itu yang sudah aku setrika rapi. Masya Allah nak, ini bukan kain biasa. Tapi ini jimat kain kafan yang entah di mana diperoleh ibumu. Dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu. Kain kafan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan dan dapat melancarkan segala usaha. Namun, kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Disitulah awal petaka bagi pemujanya. Ini cerita dari ibu ustazah. Ya Allah, ampuni ibuku. Waktu beranjak siang. Ibu ustazah berpamitan dan memberiku wejangan agar aku kuat dan mempertebal imanku. Nanti malam, katanya dia akan datang lagi bersama dengan kiai yang akan membantuku. Karena aroma mistik masih menyelimuti rumah kami. Ibu ustazah itu pun meminta aku untuk mengambil semua benda pusaka yang berada di dalam kamar yang terlarang itu. Aku beranikan memasuki kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu. Aku buka dan sedikit pun aku tuh enggan untuk mengambilnya. Aku buka lagi, ada laci kecil dan aku temukan sebuah buku tua. Sepertinya itu buku ajaran sesat yang ditulis mungkin oleh guru ibuku. Aku bawa buku itu dan aku baca yang tertulis di sana. Dengan kamu bersetubuh setiap hari Senin dan Kamis, maka kamu akan awet muda. Serta
harta pun akan terus bertambah, serta nilai kewibawaanmu pun akan bertambah. Takkan ada orang yang berani melawanmu dan juga menentangmu. Itulah aura dari kain kafan itu. Maka, di saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu itu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu. Dan kamu ambil sedikit, kamu usap ke muka yang masih menempel di tubuhmu. Usapkan dengan kain kafan yang telah kamu peroleh dariku. Di sanalah dari sperma itu kamu akan menghisap auranya lewat kain kafan itu. Dan lawan mainmu akan tampak layu karena auranya telah kamu ambil. Ya Allah, sedemikian jijiknya aku membaca buku ini. Ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Kubawa buku itu kepada ibu ustazah dan ia pun memintaku untuk menyimpannya hingga akhir acara malam tahlilan nanti. Malam sudah menyapa. Bacaan tahlil bergema di rumahku. Setelah acara tahlil usai, aku memberanikan diri berbicara kepada para tetangga yang hadir di acara tahlilan. Aku meminta maaf atas nama ibuku dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang kepada ibuku. Nampak ucapan dari mereka, Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Satu persatu tetangga berpamitan pulang. Kini tinggal aku dan Kiai serta ibu ustazah. Aku tunjukkan buku yang aku temukan tadi dan kain kafan itu aku berikan kepada Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Begitu laknat syaitan menjerumuskan umat manusia yang tipis imannya. Padahal ibumu sudah berhaji. Rupanya hanya buat kedok belaka. Saya masih mencium aroma panas dan mistik di rumah ini. Baiklah, saya akan mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibu, ujar Pak Kiai. Suasana benar-benar mencekam. Entah aku diliputi perasaan yang teramat takut, namun ketakutanku itu tercium oleh ibu ustazah. Beliau menggenggam tanganku dan, ayo baca ayat-ayat semampumu. Kita punya Allah yang akan melindungi kita. Kita berkumpul di ruang tengah di mana aku lihat Pak Kiai duduk di tengah dan aku serta ibu ustazah serta ayahku. Di mana dengan kursi roda dan adikku sematawayang juga aku rangkul dia yang teramat takut. Maklum adikku masih SD, namun Pak Kiai paham dan menyirap adikku agar tertidur. Kami semua berkumpul dan dilingkari oleh asma Pak Kiai. Di mana jika ada suara-suara dan bunyi apapun diminta jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan oleh Pak Kiai. Bismillah, ayo semuanya baca doa juga, pinta Kiai. Aku terus membaca ayat kursi sambil bersila. Aku melihat semua khusyuk berdoa dan aku lihat adikku tertidur pulas di sebelahku. Tiba-tiba suasana mencekam dari kamar ibuku. Tiba-tiba terbuka. Aku terkejut. Subhanallah, aku takut. Aku lihat pocong ibuku keluar dari kamar tersebut dengan kondisi yang terkoyak amburadul. Aku seolah menangkap bisiknya. Nah, kesinilah. Kemarin kain kafan itu. Mana ibu tuh? Aku semakin takut. Pocong ibu terus mendekat kepada kami. Pak Kiai terus berdoa dan aku dengar beliau berkata, jangan digubris kata-katanya dan jangan kamu lari kepadanya. Dia bukan ibumu, dia iblis yang menyerupai ibumu. Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan mengiba. Aku lihat
Bagaimanapun juga dia ibuku. Aku ingin memeluknya, namun ada perasaan takut luar biasa. Pocong itu terus mendekat, namun sepertinya ada dinding yang tak bisa tertembus untuk mendekatiku. Pocong itu terus berganti memanggil ayahku. Mas, bantu aku. Mana kain kafan itu? Berikan padaku. Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari oleh Pak Kiai. Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujudmu, atau akan aku bakar kamu dengan ayat-ayatnya. Rupanya Pak Kiai terus membaca doa-doa. Dan Masya Allah, pocong ibu berubah menjadi api yang melingkar dan melayang, namun seolah berkata meminta kain kafan itu. Dan Pak Kiai dengan cepat membakar kain kafan yang tadi aku berikan dengan bukunya. Serta aku dan juga Pak Kiai membaca doa serta ayat kursi yang terus bergema dari mulutku. Alhamdulillah, tiba-tiba lingkaran api itu seolah melengking teriak dan berubah asap yang terus hilang entah kemana. Serta bau angus menyeruak di ruangan itu. Ya, kain kafan dan buku itu telah jadi abu karena dibakar oleh Pak Kiai. Sebelum ibuku hilang, aku seolah mendengar lirih suara ibuku yang meminta untuk menjaga dan merawat adikku. Tak lama, Pak Kiai mengajakku untuk memasuki kamar terlarang tersebut yang tadi sempat terdengar ledakan. Rupanya, toples yang berisi rambut dan bulu itu pecah berhamburan, entah siapa yang memecahkannya. Aku tunjukkan pada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Dan Masya Allah, Pak Kiai sendiri heran kenapa uangnya tidak hangus. Biasanya kalau orang pemuja yang pemujanya wafat, hartanya pun ikut ludes. Aku sentuh uang itu dan harta itu, dan aku wakafkan semuanya kepada panti-panti asuhan dan panti jompo serta kepada anak yatim. Aku serahkan pada mereka semua harta dan juga berharap doa-doa dari mereka bisa menebus dosa ibuku dan melapangkan jalannya.